Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan materi kuliah kita pada mata kuliah Usul Fiqh for Economics atau Usul Fiqh for Banking. Dalam kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, panutan kita, Nabi besar kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang salah satu kaidah fikih usul fiqh juga, yaitu maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Sebelum lanjut, kita akan mencoba membahas apa sih itu maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Kata maslahah mursalah sendiri itu ada dua kata ya, dua kata yang dijadikan satu. Ada pertama kata maslahah. Maslahah itu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu solaha yasluhu. Solaha yasluhu menjadi sulhan atau maslahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian kata maslahah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan al-istislah yang artinya mencari yang baik atau tolabul islah. Kemudian kata yang kedua itu adalah mursalah, adalah ism maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk sulasi, yaitu rosala. Jadi ada penambahan alif di situ ya, di pangkalnya jadi arsala. Kemudian perpaduan dua term kata tadi menjadi maslahah mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadah. Jadi dalam maslahah mursalah ini ya memang ada dua. Pertama, mengambil kebaikan atau meninggalkan keburukan. Jadi ada darul mafasid sama ada kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Jadi kita lebih baik meninggalkan keburukan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu salah satu kaidah usul fiqh ya, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi maslahah ini yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama,
Jadi walaupun definisinya beda-beda setiap ada para ulama, tetapi intinya sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsip maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak atau tujuan-tujuan syariah. Ada juga yang berpendapat bahwa maslahah mursalah ini adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung tidak disinggung-singgung oleh syarak secara jelas untuk mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Jadi masalah mursalah ini ada kebaikan atau maslahat yang tidak disinggung oleh syariah, baik itu disinggung untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Jadi tidak ada singgungan dari syariah itu sendiri. Padahal ini suatu maslahah, seperti maslahah atau kebaikan yang tidak disinggung oleh syariat maksudnya ya. Baik itu untuk mengerjakannya atau untuk meninggalkannya. Sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama atau syariat. Sedangkan secara terminologis maslahah mursalah itu adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syariah atau syarak dan juga tidak ditolak melalui dalil-dalil yang terperinci. Jadi maslahah mursalah ini seperti kegiatan atau perilaku sebuah kebaikan apapun itu yang intinya pada syariah ini tidak menolak dan tidak juga mendukung. Disebut sebagai maslahah karena hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini dapat menghindarkan mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya maslahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya disebut maslahah karena syara atau syariah tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolaknya secara terang-terangan. Jadi ya masalah mursalah ini ya tidak didukung oleh syariat dan syariat juga tidak menolak secara terang-terangan. Itu masalah mursalah. Walaupun syarat-syarat masalah mursalah ini ada sejalan dengan pengertiannya, maka syarat masalah mursalah adalah ketika tidak ditemukan nas sebagai bahan rujukan. Ini syarat umum ya. Ketika tidak ada ditemukan dalil dari nas baik Quran maupun hadis sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariat. Jadi adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang itu dengan maksud syariat. Yang kemudian adalah maslahat itu masuk akal, yang mempunyai sifat-sifat dan juga mempunyai sifat yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok yang rasionalis atau yang memakai akal, itu akan dapat diterima. Kemudian Imam Malik juga memberi syarat penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Sedangkan menurut sebagian ulama usuliyun, syaratnya masalah mursalahnya adalah pertama, maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Jadi harus pasti dia maslahah itu harus memang jelas kepastiannya, bukan dugaan. Kemudian maslahah itu harus juga bersifat umum, menyeluruh. Maksudnya di sini ya sebagai contoh, maslahah ini ya semua kalangan menyetujuinya bahwa ini suatu bentuk kemaslahatan. Jadi tidak ada sebagian yang menganggap ini maslahah atau menganggap ini tidak maslahah. Jadi menyeluruh dia, bersifat umum. Kemudian maslahah ini juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan yang ditinjau oleh syar'i.
Kemudian masalah musalah ini juga bukan masalah yang tidak benar, di mana nas yang sudah tidak ada membenarkannya dan tidak menganggap salah. Kemudian masalah musalah ini selain juga berlandaskan hukum secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungan antar satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain, masalah musalah ini hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah, tidak dengan ibadah. Karena yang kita tahu al-aslu fil muamalah al-ibahah ya. Kalau al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kemudian ada klasifikasi masalah musalah ini dari berbagai aspeknya. Yang pertama ada dari kandungan masalahnya. Ada masalah yang ammah dan masalah yang khassah. Ada yang kemaslahatannya untuk umum, ada yang kemaslahatannya untuk pengkhususan. Yang kemudian ada dari segi kualitasnya dan kepentingan maslahahnya. Ada yang namanya maslahah daruriyah, maslahah yang primer. Kemudian ada maslahah hajiyah, sekunder. Kemudian ada maslahah tahsiniyah atau tersier. Kemudian dari segi berubah atau tidaknya maslahah, ada maslahah sabitah, maslahah yang tetap, kemudian maslahah mutaghayyirah. Ada maslahah yang bisa berubah-ubah. Kemudian dari segi maslahat menurut cara ada maslahat mu'tabarah, maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Kemudian apa aplikasinya masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti ini contohnya. Pertama, contoh tuntunan beribadah pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu sekarang sholat menggunakan jarak-jarak, atau sholat memakai masker, atau sebelum sholat memakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu sebagai kemaslahatan supaya tidak terkena virus corona. Apa pada zaman Rasulullah SAW ada peristiwa semacam ini? Kan tidak ada. Mungkin ada virus, cuman sholatnya tetap rapat-rapat. Sekarang jadi orang yang berhujah dengan orang yang sholat dengan renggang-renggang, memakai masker dan lain sebagainya, itu hujahnya dikarenakan kemaslahatan. Jadi rujukannya, jadi dalilnya diambil dari maslahah mursalah untuk kemaslahatan bersama. Contoh juga ada pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris dan lain-lain. Jadi seperti contoh misalnya kalau tidak ada surat resmi dari pengajian agama, jadi kalau orang nikahnya tetap sah kalau tidak ada surat resminya dari negara ya. Nikahnya tetap sah. Dan kalaupun terjadi perceraian itu akan sulit. Sulitnya apa? Sulitnya bisa dalam pembagian harta waris, hak asuh anak dan lain sebagainya. Mungkin itu akan berdampak efek setelah cerai kalau tidak ada surat akta nikah dan lain sebagainya. Jadi jika ada surat ini akan mempermudah dalam pembagian waris, dalam pembagian harta dan lain sebagainya. Harta gonok gini apa itu. Kemudian ada contoh lain, menulis huruf Al-Quran pada huruf Latin. Itu kan dalam syariah juga tidak melarang dan syariah juga tidak menolak. Menulis huruf Al-Quran, jadi Al-Quran alif lam mim kita tulis pakai huruf
eh, huruf A, la, ala, la, I, F, alif, seperti itu. Itu diperbolehkan. Melalui rujukan maslahah mursalah untuk kemaslahatan, untuk misalnya ada orang yang ingin belajar Al-Quran tapi dia tidak bisa langsung baca Arabnya, dia baca Latinnya misalnya. Kemudian contoh lain, membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng. Jadi kita naik kapal, terus memang ada indikasi-indikasi ombak besar nih, karena muatan kapal sudah tidak memadai, kita boleh membuang barang orang tanpa izin. Tanpa izin ya. Tujuannya untuk kemaslahatan bersama, agar kapal tidak oleng atau kapal tidak terbalik dan lain sebagainya. Kemudian, apa aplikasi masalah mursalah dalam ekonomi atau dalam perbankan? Pertama, contohnya ada intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Di sini ada yang masih ingat bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah disuruh oleh sahabat untuk mengintervensi harga pasar. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Karena Rasulullah menganggap bahwa harga itu adalah urusan Allah dan lain sebagainya. Tapi di sini mengapa penting intervensi pemerintah terhadap harga pasar? Ingat ya, Rasulullah itu tidak mau mengintervensi harga pasar, bukan melarang ya. Jadi bukan melarang, tetapi Rasulullah memang tidak mau untuk mengikut campurkan urusan harga pasar. Pada dasarnya Islam memang memandang mekanisme pasar ini sebagai suatu alamiah, sehingga intervensi pasar itu tidak diperlukan. Jadi ya Rasulullah juga, buktinya Rasulullah tidak mau untuk mengintervensi harga pasar. Ada hadisnya itu kan, kalau untuk ingat. Karena Rasulullah SAW mengakui bahwa pasar itu haknya Allah. Pasar, harga yang adil itu hanya dari Allah. Dalam ekonomi Islam, penentuan harga pasar ini dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi harus terjadi secara sukarela dan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Apakah intervensi harga pasar ini dilarang oleh syariat? Tidak. Apakah intervensi harga pasar ini juga didukung oleh syariat? Tidak juga. Tetapi untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Contoh, jika tidak ada intervensi harga terhadap pemerintah, maka banyak para pedagang itu menjual seenaknya saja. Jadi menjual seenaknya saja. Seperti contoh, Bulog. Bulog tahu ya, Bulog. Badan Urusan Logistik ya, Bulog. Jadi ada kalanya pemerintah memonopoli beras contohnya. Yang kita tahu monopoli tidak boleh ya. Yang kita tahu monopoli tidak boleh. Tapi dalam hal ini, misalnya contoh Bulog dalam memonopoli beras. Apakah boleh? Boleh. Tujuannya kemaslahatan untuk menyesuaikan harga pasar. Jadi agar harga beras di masyarakat seluruh Indonesia ini stabil dia. Jadi tidak ada yang harganya tinggi, melambung tinggi, ada yang murah dan lain sebagainya. Jadi untuk meminimalisir kecurangan-curangan terhadap harga tersebut. Itu intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Yang tujuannya ya salah satu untuk kemaslahatan kan, seperti itu.
Dengan demikian, tinggi rendahnya harga itu tergantung pada perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan sunatullah. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini oleh ahli fikih disebut dengan samanul misal atau price equivalent. Kemudian pendirian lembaga keuangan syariah atau bank. Kalau dalam hal ini syariah juga tidak menolak dan syariah juga tidak mendukung pendirian lembaga keuangan syariah atau bank atau lembaga-lembaga non-bank lainnya. Tujuannya apa? Otomatis tujuannya untuk kemaslahatan juga. Agar orang yang mempunyai dana, jika dia takut menyimpan dananya di rumah, mereka bisa menyimpan dananya di lembaga keuangan. Terjadi kemaslahatan. Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Dan Anda yakin sebenarnya antum juga mempunyai rekening di bank masing-masing ya. Bank sudah menjadi sarana tolong-menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Jadi sudah tidak asing lagi bank itu di telinga kita ya. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi, tidak satu pun dari ayat Al-Quran maupun hadis yang melarang pendirian lembaga perbankan. Jadi itulah masalahnya. Selagi ada masalah atau manfaat yang bisa membuat kemudahan di masyarakat, selagi itu tidak ada larangan di dalamnya, diperbolehkan. Syariah tidak menolak dan syariah juga tidak mendukung. Kemudian ada larangan dumping dalam penjualan produk. Kalau yang tadi lebih ke ini pendirian lembaga keuangan syariah atau intervensi pemerintah terhadap harga, ini kemaslahatan supaya mengambil manfaatnya, dia lebih mengambil manfaatnya. Kalau larangan dumping dalam penjualan produk ini malah lebih menghindari kemudorotannya. Jadi kan ada manfaat, ada mudorot. Jadi karena dumping ini lebih banyak mudorotnya, maka dilarang melalui kemaslahatan untuk agar ya tujuannya sama-sama untuk maslahah. Baik itu mengambil manfaat ataupun menghindarkan mudorot, ya tujuannya untuk kemaslahatan kan seperti itu. Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri, dengan tujuan agar dapat menguasai pasar luar negeri dan menguasai pasar komoditas tertentu. Itu dumping. Jadi dumping ini sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah yang banyak dengan harga yang rendah dibanding dengan harga di dalam negeri. Menurut Kamus Istilah Perdagangan Internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Sesuai peraturan perdagangan internasional, praktik dumping dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk, saingan, serta mengacaukan sistem pasar internasional. Kemudian juga larangan kartel dan monopoli. Jadi ya tujuannya memang sama-sama untuk kemaslahatan, kan seperti itu. Kartel itu apa? Kartel adalah kesepakatan di antara produsen-produsen
yang independen untuk mengkoordinasi keputusan sehingga masing-masing dari anggota kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli. Jadi bedanya kartel dengan monopoli ini, kalau kartel dia lebih produsennya lebih banyak. Misalnya produsen minuman botol misalnya. Jadi yang kita tahu kan merek A, B, C, D. Nah, jadi mereka saja yang memproduksi besar-besaran sehingga dimonopolinya lah gunung A, gunung B, gunung C seperti itu. Jadi tapi banyak perusahaan. Sementara monopoli hanya satu perusahaan saja yang bekerja untuk memonopoli. Kemudian kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah, jadi yang kita tahu bahwa kartu kredit memang ada dua, ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadi kalau antum ke bank syariah, misalnya kalau ada akad, kalau ada produk atau layanan kartu kredit syariah, coba antum tanya. Kalau misalnya dalam kartu kredit syariah ini mereka mengambil tambahan, antum jangan ngambil kartu kredit syariah tersebut. Walaupun embel-embelnya syariah ya. Ya kartu kredit kita minjam, berapa yang kita pinjam, segitu yang kita balikan kan seperti itu. Asalnya, aslinya. Tapi kalau walaupun namanya kartu kredit syariah, kita meminjam berapa, memakai dana bank berapa, terus kita bayar ke bank ada tambahan, mending jangan dipakai. Tapi kalau yang benar-benar syariah, misalnya kita bayar pakai uang bank sekian, kita bayarnya juga sekian juga sama, silakan nggak apa-apa antum pakai kartu kredit syariah. Apakah kartu kredit syariah ini diperintahkan oleh agama? Tidak, dilarang juga tidak. Jadi tujuannya salah satunya untuk kemaslahatan. Karena pakai kartu kredit syariah mungkin mempermudah orang untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Atau kartu debit pun, kartu ATM yang debit kan juga lebih lebih aman kita pakai kartu debit ya. Karena yang kita pakai yang uang kita gitu. Kartu debit, ATM debit yang bisa buat untuk belanja itu kan bisa juga. Karena yang kita pakai ya uang kita. Kemudian ada juga akuntansi syariah, ya akuntansi syariah lebih ke kalau ini sih lebih ke sudah ada ayatnya ya kalau tidak salah, yaitu ayat ad-dain itu ya, ayat dain. Jadi yang segala aktivitas transaksi yang tidak tunai harus dicatat seperti itu. Tapi ya salah satu contoh untuk maslahatannya ya akuntansi syariah ini. Untuk mempermudah transaksi, untuk mempermudah pencatatan keuangan, uang masuk, uang keluar, dan lain sebagainya, neracanya, dan lain sebagainya. Ya, intinya untuk kemaslahatan seperti itu. Terus ada mengadakan pengadilan niaga syariah. Pengadilan agama sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada awalnya adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Jadi pendirian pengadilan niaga syariah ini juga diperbolehkan karena tidak ada larangan dan tidak ada dukungan dari syariat. Kemudian juga ada apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara misalnya, maka pemerintah diperbolehkan untuk menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka yang tercukupi. Jadi apabila dalam keadaan darurat pun, misalnya dalam keadaan negara tidak punya uang kas, negara defisit dan tidak ada pemasukan lainnya, tapi memang masih diserang oleh negara-negara lainnya, kan otomatis kita harus punya persiapan ini untuk persenjataan dan lain sebagainya. Jadi negara diperbolehkan untuk mengambil atau
pungutan wajib, ya istilahnya pajak lah di kita, kepada orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya ya, perlu digarisbawahi, orang-orang yang kaya. Itu diperbolehkan. Negara boleh mengambil pajak dari orang kaya ketika negara sedang defisit dan memang betul sangat-sangat membutuhkan pemasukan negara untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Itu diperbolehkan. Dengan tujuan untuk salah satu, dengan tujuan untuk kemaslahatannya tentunya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin dalam tema ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf. Kepada Allah, ana mohon ampun. Kita lanjutkan di grup WhatsApp jika ada pertanyaan, masukan, diskusi, sanggahan, dan lain sebagainya. Kita sama-sama belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran minna ila ada wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.